Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ukuran nilai letak dan pusat data kelompok. Perkenalkan, nama saya Sinta Nursa Sabila, NPM 2019-13-500-551. Saya dari kelas X3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang MEAN atau rata-rata hitung. MEAN merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan karena mudah dimengerti dan perhitungannya juga mudah. Penggunaan rata-rata hitung untuk sampel bersimbol dibaca X bar atau X garis, dan untuk populasi bersimbol dibaca mu atau mu. Menghitung rata-rata yaitu dengan cara jumlah dari keseluruhan angka bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka bilangan tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari rata-rata hitung atau MEAN berdasarkan data berkelompok. Soalnya, misalkan upah karyawan per bulan dalam ribuan rupiah dan F adalah banyaknya karyawan yang menerima upah X1 yang disusun pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut itu ada nilai dan frekuensi. Nilainya itu 50-60, frekuensinya 8. Nah, kayak gini ya. Nah, kita harus mencari XI dan F kali XI. Dari mana? XI itu didapat dari 50 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 55. Dan seterusnya, 61 ditambah 71 dibagi 2 hasilnya 66. 72 ditambah 82 dibagi 2 hasilnya 77. Dan seterusnya sampai 116 ditambah 126 dibagi 2 hasilnya 121. Nah, F dikali XI itu dapat dari mana? Dari 8 dikali 55 hasilnya 440. Dan seterusnya 10 dikali 66 itu hasilnya 660. 16 kali 77 itu hasilnya 232. Selanjutnya 15 dikali 88 itu hasil dari mana? 320. Lanjut hasilnya 10 dikali 99 hasilnya 990. 8 dikali 110 hasilnya 880. 3 kali 121 hasilnya 363. Nah, kalau sudah ketemu semuanya nilai F kali XI, hasil yang ini dijumlah semua. Hasilnya itu 5.885. Nah, kalau udah, masukin rumusnya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F atau frekuensi. Masukin yang jumlah yang tadi, yang F kan sigma FI kali XI ya, itu masukin 5.885 dibagi jumlah frekuensi berapa? 70 sama dengan hasilnya 84,07. Nah, ini rata-rata dari data kelompok tersebut. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya, dari data terbesar sampai data terkecil. Selanjutnya median untuk data per kelompok. Rumusnya median sama dengan B plus P setengah N dikurang F dibagi F kecil. Keterangannya B itu sama dengan tepi batas bawah kelas median, P itu panjang interval kelas median, F itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, F kecil itu frekuensi kelas median, dan N itu jumlah seluruh frekuensi. Contoh, diketahui tabel distribusi frekuensi bawah ini. Kelas interval 31 sampai 40, F kecilnya 1, F besarnya 1, dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, mediannya adalah 73 per 2 dibagi 2 sama dengan 36,5. Dibagi 2 itu karena dari rumus ya, yang 1 per 2. N itu 73 itu dari jumlahnya
frekuensi kelas median. Jadi angka 36,5 terletak di kelas interval kelima. Kelas interval kelima ya. Nah, sehingga didapat B sama dengan 70,5, P sama dengan 10, F sama dengan 23, F kecilnya sama dengan 20, dan N-nya sama dengan 73. Jadi rumusnya dimasukkan ya, median sama dengan B plus P setengah N dikurang F besar dibagi F kecil. Sama dengan masukkan tuh tipe kelas mediannya berapa? 70,5 ditambah P-nya berapa? 10. Terus dikali 1/2 buka kurung 73 dikurang 23 tutup kurung dibagi 20. Hasilnya sama dengan 77,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Nugraha, NVM 201913500620. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil dan modus data kelompok. Yang pertama saya akan jelaskan tentang modus dulu. Apa sih itu modus? Modus itu adalah nilai atau angka yang memiliki frekuensi tertinggi atau bisa dibilang nilai yang sering muncul. Modus data kelompok memiliki rumus MO sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2. Nah, langsung ke contoh soal ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Diketahui tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, di situ udah ada ya kelas intervalnya 31 sampai 40, frekuensinya 1, 41 sampai 50, frekuensinya 2, dan seterusnya udah ditulis di situ ya. Yang pertama harus kita cari itu adalah menentukan kelas modusnya itu ada di mana sih? Tadi modus itu kan adalah nilai atau angka yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul. Nah, di sini frekuensi tertinggi itu adalah 25. Berarti kelas modusnya itu jatuh pada pada frekuensi 25. Tadi rumusnya itu, nah ini dia rumusnya. Kita langsung bahas ya. B itu apa sih? B itu adalah tepi batas bawah kelas modus. Di sini tepi batas bawah kelas modus itu adalah 81. 81 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 80,5. Itu untuk B-nya. P-nya itu apa sih? P-nya itu adalah panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu kita cari dari selisih 31 sampai 40. Kita hitung ya, 31 sampai 40 selisihnya itu ada berapa sih? Berarti ada 10 angka. Itu adalah untuk P-nya. B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Berarti kelas modusnya itu 25 dikurangi 20, jadi hasilnya 5. Yang B2 nya itu frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Kelas modusnya 25 dikurangi 5, jadi hasilnya 20. Itu kita sudah diketahui ya. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Nah, setelah dijumlahkan, hasilnya akan mendapat 82,5. Itu untuk modus. Selanjutnya kita akan bahas tentang kuartil data kelompok. Kuartil itu adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil juga terbagi 3. Ada Q1 atau kuartil atas, Q2 atau kuartil tengah, Q3 atau kuartil bawah. Rumus kuartil itu adalah QI sama dengan B plus P dalam kurung I per 4 kali N dikurangi F per F.
Atau bisa juga Q sama dengan B plus P dalam kurung Q per 4N dikurangi FK per F. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Di sini cari letak nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data sebagai berikut. Nah, itu ya, itu kelas interval sama F-nya. Untuk menjawab kuartil data kelompok ini, kita harus menambahkan satu kolom di pinggir kolom frekuensi untuk diisi oleh FK. Cara nyari nilai FK itu kayak gimana sih? Cari nilai frekuensi kumulatif itu, ini dari frekuensi angka satunya pindahkan ke frekuensi kumulatif. Selanjutnya kita akan tambah silang. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kita tambahkan ke frekuensi kumulatif, berarti hasilnya 3. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Terus seperti itu sampai selanjutnya. Ini rumus untuk kuartil data kelompok. Kita langsung bahas ya. Kita akan cari dulu Q1 nya sebelum Q2 dan Q3. Rumus Q1 itu adalah 1/4 kali N. Kenapa 1/4? Karena Q-nya itu kita akan cari Q1, berarti Q-nya itu ganti sama angka 1. N-nya itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Seluruh frekuensinya itu adalah 80. Berarti 1/4 dikali 80 hasilnya 20. Nah, untuk P-nya itu adalah panjang kelas interval. Nah, selisih dari 31 sampai 40 hasilnya adalah 10. Untuk B-nya adalah batas kelas bawah kuartil. Tadi kita dapatkan Q1-nya itu adalah 20. Berarti kelas kuartilnya itu ada di frekuensi kumulatif ke 23. Berarti batas kelas bawahnya itu adalah 61 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 60,5. Dan untuk FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, berarti 8. Yang F-nya adalah frekuensi kelas kuartil ke I, berarti itu adalah 15. Untuk dapetin Q1 kita udah ketahui semuanya ya, kita langsung masukkan ke rumusnya. Nah, seperti ini. Kita akan mendapatkan hasil 68,5. Untuk Q2 nya berarti 2/4 dikali 80 hasilnya 40. Untuk B nya karena nilainya 40 berarti dari yang menampung 40 itu adalah 43 dari FK. Untuk B nya berarti 71 dikurangi 0,5 hasilnya 70,5. FK nya berarti 23, untuk F nya 20. Langsung kita masukkan ke rumusnya seperti ini. Kita akan mendapatkan hasil 79. Untuk Q3 oh ya, 3/4 dikali 80 hasilnya adalah 60. Kelas frekuensi kumulatif yang menampung 60 adalah 68. Berarti B nya adalah 81 dikurangi 0,5 hasilnya 80,5. Untuk FK nya adalah 43, untuk F nya 20, untuk P nya 10. Nah, sudah diketahui semua, kita langsung masukkan ke rumusnya seperti ini. Langsung kita akan jumlahkan dan mendapatkan hasil 87,3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NPM 2019-13500-593. Di sini saya masih menjelaskan tentang ukuran nilai letak dan pusat data kelompok, yaitu desil dan persentil. Apa itu desil? Desil adalah suatu data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, mulai dari D1, D2, sampai D9. Nah, untuk persentil adalah suatu data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, mulai dari P1, P2, P3, sampai P99. Untuk rumus desil, yaitu DI sama dengan PB ditambah P dikali I per 10 kali N dikurangi FK per FI, dimana DI ini adalah desil. Misal yang ditanyakan adalah 7, maka
desil ke-7. TB adalah tepi bawah kelas desil, P adalah panjang kelas interval. Nah, untuk I/10 itu adalah urutan data dari desil, mulai dari 1 sampai 9, tergantung yang ditanya. Nah, untuk N adalah jumlah frekuensi seluruh data. Nah, untuk FK adalah frekuensi kumulatif, artinya jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Nah, untuk FI adalah frekuensi kelas desil. Untuk rumus persentil sama seperti desil, hanya saja yang membedakan adalah I/100 karena dibagi menjadi 100. Mulai dari 1 sampai 9, 10, 9. Oke, lanjut ke contoh soal. Tentukan letak dan nilai desil ke-5 dan persentil ke-40 dari data berikut. Di sini ada kelas interval mulai dari 31 sampai 40, frekuensinya adalah 1, hingga 91 sampai 100, frekuensinya adalah 12, dan jumlah seluruh datanya adalah 80. Pertama, untuk mencari kelas desil ke-5 yaitu kita harus tentukan kelas mana yang terdapat desil ke-5, yaitu dengan cara I/10 kali N, di mana I adalah desil yang ditanyakan, yaitu desil ke-5 per 10. Nah, untuk N adalah jumlah seluruh frekuensi, yaitu 80. Nah, hasilnya adalah kita jumlahkan 40. Nah, selanjutnya kita cari kelas mana yang terdapat datanya 40. Kita jumlahkan dari frekuensinya, yaitu 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 15 adalah 23, 23 tambah 20 adalah 43. Maka data 40 terdapat pada kelas ke-5, yaitu dari 71 sampai 80. Selanjutnya kita masukkan rumusnya, yaitu D5 sama dengan TB ditambah P dikali I/10 kali N dikurangi FK per FI, dimana kita sudah diketahui bahwa tepi bawah kelas desil terdapat pada kelas ke-5, yaitu 71 sampai 80. Dengan rumus 71 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 70,5. Nah, untuk panjang kelas interval yaitu terhitung dari 71, 72, 73 sampai 80, yaitu panjang kelasnya adalah 10. Nah, untuk I/10 kali N sudah kita hitung, hasilnya adalah 40. Nah, untuk frekuensi kumulatif yaitu sebelum kelas desil, yaitu 23. Nah, untuk frekuensi kelas desilnya yaitu 20. Kita jumlahkan 40 dikurangi 23 adalah hasilnya 17. 17 bagi 20 kali 10 adalah 8,5. Jadi 70,5 tambah 8,5 adalah 79. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita cari persentil ke-40. Caranya sama seperti desil, hanya saja yang membedakan adalah I/100 karena dibagi 100. Nah, pertama kita tentukan kelas mana yang terdapat kelas persentil ke-40. Caranya adalah I/100 kali N sama dengan 40/100 kali 80. Hasilnya adalah 32. Kita masukkan rumusnya, yaitu P40 sama dengan TB ditambah P dikali I/100 kali N dikurangi FK per FI. Nah, di mana tepi bawah kelas persentil yaitu kita jumlahkan frekuensinya dari 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 15, 23, 23 tambah 20 adalah 43. Maka tepi bawah kelas persentil terdapat di kelas ke-5, yaitu 71 sampai 80. Untuk panjang kelas interval adalah 10. Nah, untuk I/100 kali N sudah kita tentukan yaitu 32. Untuk FK adalah
jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, yaitu 23. Nah, untuk FI adalah kelas persentil yaitu 20. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 75. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.